Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Meskipun kita belum bisa sedikit secara offline, saya percaya hadirat Tuhan tetap kuat walaupun Anda berada di rumah-rumah dan saya saat ini ada di sini. Oke, sebelum kita mulai malam hari ini, kita satukan hati dulu, kita berdoa. Mari kita satukan hati. Selamat malam Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar sesuatu yang baru lagi, yaitu kebenaran firman-Mu itu, biar kami tetap kuat untuk menjalani hidup ini, biar Engkau sendiri yang terus menggandeng tangan kami, menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi waktu yang ada, biar malam hari ini Engkau sendiri semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, urapi hamba-Mu, juga setiap anak-anak-Mu, supaya kami boleh menangkap sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya katakan kata 3M, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang bilang uang, atau mungkin merek tertentu, merek rumah makan atau apapun juga. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini tentang kerohanian. Jadi hidup ini sangat singkat. Beberapa hari yang lalu saya sempat dengar banyak teman-teman langganan saya, mungkin usianya masih di bawah saya, ada yang di atas saya sedikit. Mereka sudah dipanggil Tuhan. Dari situ saya sadar betul, wah hidup ini sangat singkat ya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan terhadap kita, supaya kita benar-benar lebih bijaksana lagi. Oke, malam hari ini mari kita fokuskan pikiran hati kita kepada firman Tuhan. Jangan mikirkan tentang nota-nota tagihan atau perkara-perkara yang tidak bisa kita selesaikan, kita letakkan di bawah kaki Tuhan, saudara. Oke ya. Oke, malam hari ini M yang pertama, ingat ya, saya bukan membagikan tentang 3M itu tentang uang, bukan. Saya membagikan tentang hal-hal yang menguatkan iman kita. M yang pertama yaitu menyembah Tuhan. Kita buka di Matius 4 ayat yang ke-10. Sudah ketemu saudara? Saya akan bacakan buat Anda semuanya ya. Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Mungkin saat ini Anda mengalami pergumulan sangat berat. Mungkin Anda mengalami hubungan suami istri yang mungkin kurang harmonis, hubungan antara anak dan orang tua yang sudah tidak ada kerukunan. Banyak hal yang kita hadapi. Apalagi masa-masa saat ini, saya mau gak mau mendengarkan berita dari sumber yang mungkin orang sudah bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa banyak angka perceraian. Padahal saya pun tidak baca koran, tidak melihat TV, tapi mau gak mau saya dengar secara gak langsung. Dari situ saya juga sedih. Kok banyak ya orang yang bercerai karena mungkin tekanan hidup semakin berat. Masa-masa seperti ini, kalau Tuhan Yesus sudah dicoba di padang gurun, saya percaya kita pun melalui pencobaan apapun, saya percaya Tuhan pasti ada di dekat Anda dan saya. Di sini sebelumnya Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Tentunya lapar, haus juga. Anda dan saya belum sampai ke tingkat seperti itu, puasa 40 hari 40 malam. Tapi dengan adanya permasalahan hidup, kita mungkin iman kita sudah lemah. Jadi jangan pernah kita menyerah. Firman Tuhan jelas berkata, kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Kita tidak boleh menyerah, saudara ya. Kita harus tetap memiliki hati yang kuat, iman yang kokoh. Ketika hati kita terpaut sepenuhnya kepada Tuhan,
hati kita melekat kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kita miliki. Sumbernya siapa dulu, saudara? Sebenarnya apa yang bisa kita banggakan di dalam dunia ini? Kekayaan kita, keuangan kita tidak bisa, saudara. Itu pun tidak menjamin, saudara. Orang yang mau bermegah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tidak bisa. Apalagi orang sekarang nggak mau peduli. Orang lebih memikirkan saya terus. Egois. Firman Tuhan jelas mengatakan akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Tidak peduli dengan saudara, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah mereka butuh sesuatu yang perlu kita bantu. Mereka butuh kasih, mereka butuh kekuatan. Kita harusnya berbangga karena apa? Karena gereja kita punya komunitas yang menguatkan satu dengan yang lain. Betul, kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi jalin hubungan, tanya kabarnya bagaimana. Ingat saudara, iblis mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi jelas sekali saudara ya, kita harus menyembah kepada Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ingat, jangan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Itu M yang pertama, saudara ya. Kemudian M yang kedua, memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan, karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dipuji. Seperti seorang orang tua dengan anak. Ketika anaknya bangga punya orang tua yang selalu bisa diandalkan ketika berjalan-jalan, ketika mengharapkan sesuatu, orang tua selalu ada di sampingnya dan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang Anda jalani dari hari ke hari untuk memuji Tuhan? Jujur, saya kalau mau membagi waktu sangat kesulitan. Tapi saya betul-betul mengundang Roh Kudus untuk menuntun hidup saya dari saya bangun pagi sampai malam. Saya sering sekali lewat pekerjaan saya kan kerjanya keliling saudara ya, lewat jalan dimanapun dari Sidoarjo ke Surabaya, sampai Surabaya balik lagi ke Sidoarjo. Dengan saya menjalani rutinitas pekerjaan saya, di sela-sela saya melewati jalan, saya belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu waktu yang saya miliki dengan mengisi waktu perjalanan saya dari toko ke toko, itu yang bisa saya lakukan. Saya juga belajar untuk ketika saya menyodorkan nota tagihan, saya belajar untuk membuka Alkitab lewat aplikasi di HP saya. Saya nggak mau menyanyikan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Saya belajar untuk memuji dengan keterbatasan suara saya yang pas-pasan. Saya nggak mau peduli dengan itu. Saya selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaannya, harus kita tingkatkan level kerohanian kita. Sering untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. 2M saudara ya. Kemudian M yang ketiga, kita harus membaca firman Tuhan. Jadi, kita kalau punya senjata firman Tuhan dalam Alkitab, memang nggak harus kita menghafalkan ya, tapi minimal pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengikatkan kita dengan Tuhan, kita menjadi satu roh. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 kalau nggak salah. Itu mengatakan kalau kita mengikatkan diri dengan dunia, kita terikat dengan dunia. Tetapi kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, naik ke bukit berdoa dengan Bapa di surga. Saya pun masih jujur ya, saya pun masih jatuh bangun dengan membangun seperti itu. Memang nggak mudah saudara. Apalagi kalau kita tidurnya malam, terus bangunnya telat. Tapi saya berusaha terus untuk mengejar hubungan saya dengan Tuhan.
jam-jam doa saya. Memang kalau ngomong mudah toh, menjalani. Nah, makanya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita belajar memperbarui komitmen kita dengan Tuhan. Jujur, hidup ini sangat singkat. Jangan sampai kita itu menyesali ketika kita sudah menoleh ke belakang. Loh, ternyata aku ini cuma berjalan eh, di kilometer sekian. Padahal saudara-saudara kita atau pemimpin rohani kita sudah melewati jarak yang kita injak saat ini. Mari kita sebagai saudara seiman berjalan dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya senang sekali ketika mendengar, melihat anak rohani atau pemimpin-pemimpin yang terus menguatkan dan mendoakan, saling mengingatkan, bukan menghakimi. Saya senang sekali ketika ketemu dengan pemimpin, menguatkan, memberi semangat. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Makanya kenapa kok firman Tuhan mengatakan bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Saya pun tidak terlalu berani memberitakan kebenaran firman yang terlalu berat-berat. Yang sederhana cukup, tapi dijalani. Contoh sederhana ya, saya belajar terus menjalin hubungan dengan istri, dengan anak, supaya setiap hari ada komunikasi yang sehat. Saya senang ketika di dalam rumah tangga itu terdengar tertawanya anak saya, tertawanya istri saya, rukun, damai, senang. Ya itu tidak mulus setiap hari, tidak saudara. Mungkin ya adalah bumbu-bumbunya salah komunikasi, salah paham. Tapi saya belajar untuk sesuatu yang lebih lagi. Belajar untuk menguasai diri. Saya orangnya kan jujur ya saudara ya. Saya ini orangnya terlalu gampang panik ketika ada anak sakit. Saya langsung menginterogasi istri saya. Nah itu saya salah saudara. Istri saya sudah punya waktu lebih banyak, sudah berhati-hati, kok sakit perut kenapa? Saya cenderung menyalahkan. Ya itu seperti dosa keturunan Adam dan Hawa. Ketika jatuh dalam dosa kan saling menyalahkan. Saya pun juga sadar diri, oh ya nggak boleh ya saling menyalahkan. Harus tenang menghadapi segala sesuatu. Jangan panik. Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa ketika meredakan badai. Tenang, jadi tenang. Ada apa-apa harus tenang. Dan saya puji Tuhan di area ini sudah naik level, belajar untuk menguasai diri dan jadilah tenang. Sudah saya nikmati. Intinya saya sudah merasakan, oh ternyata kalau orang tenang bisa menguasai diri. Luar biasa saudara. Gak boleh panik menghadapi apapun juga. Dalam hal pekerjaan juga begitu saya. Ketika kiriman banyak, waktunya sudah jam ini sudah berputar terus, nggak terasa jam 10, jam 11, saya juga harus belajar untuk mengontrol diri saya supaya tenang. Kalau nggak selesai hari ini, nggak apa-apa besok. Asal ada ketenangan, itu sudah cukup. Belajar sesuatu yang baru. Cari perkenanan dengan Tuhan setiap hari saudara. Jangan pernah terjebak dalam rutinitas, ya itu aja, jangan saudara. Perbarui terus. Ya, jadi 3M itu yang pertama menyembah Tuhan, kedua memuji Tuhan, ketiga membaca firman Tuhan. 3M itu perlu kita latih setiap hari, day by day. Jangan pernah kita melupakan hal itu saudara. Saya pun juga belajar. Jadi saya kalau ngomong gini, bukan saya sudah hebat, bukan. Tetap saya harus melatih diri saya. Oke? Anda dapat sesuatu? Bapak Ibu Saudara, amin. Katakan amin ya. Oke. Ayat yang ini Matius 5 ayat 16 ini juga menguatkan saya. Ini ayat kesukaan anak saya, saudara. Sebentar ya, saya bukakan ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini ayat favorit anak saya yang pertama. Bagaimana kita bisa bercahaya terang kita kalau kita nggak pernah melakukan 3M ini, saudara. Mungkin Anda bisa menambahinya menurut Anda dapat sesuatu waktu saat teduh, tidak apa-apa.
itu asalkan membangkitkan iman Anda dan saya. Saling berlomba untuk sesuatu yang lebih rohani. Jangan pernah kita itu merasa cukup untuk hal-hal yang rohani. Milikilah rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan Anda akan menjadi orang terus bercahaya. Ketika orang bertemu dengan Anda, Bapak Ibu Saudara, ketemu dengan orang-orang yang butuh Tuhan, orang lain bisa menilai. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Orang ini kok tambah sabar, orang ini kok selalu sukacita, orang ini kok selalu menguatkan saya. Itu yang dibutuhkan orang-orang saat ini, saudara. Anda siap dipakai Tuhan lebih lagi, saudara? Amin. Oke. Saya rindu untuk menaikkan pujian. Ini pujian yang sangat lama sekali, saudara. Waktu saya masih belum berkeluarga, dan sampai saat ini saya teringat waktu itu Bulani menyanyikan lagu ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ya. Ya. Saya mau menaikkan pujian ini ya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan kita untuk kita tuh melekat kepada Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu tak akan pernah habis dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan saudara kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita responi kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun jalin hubungan dengan Tuhan. Dan dimanapun ingatlah Tuhan tak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari saya undang untuk kita pejamkan mata. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan tak pernah melupakan Anda dan saya. Mungkin jujur seringkali kita masih memprioritaskan keinginan daging kita, memprioritaskan pekerjaan kita, memprioritaskan segalanya di atas Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mulai malam hari ini kita semua belajar untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan belajar untuk menyembah, memuji dan membaca firman Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, biar apa yang kami sampaikan ini boleh menguatkan, membangun kehidupan anak-anak-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih-Mu lebih daripada hidup,
Biar hidup kami semakin hari semakin berbuah lebat dan buahnya manis dan buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, memiliki hubungan dengan Bapa. Demikian hidup kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, biar Engkau sendiri mengikatkan tali kasih kami dengan anak-anak-Mu seperti Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan kami juga mau Tuhan, hidup kami terus berkenan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Kami melepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Engkau melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa memberkati setiap keluarga-keluarga, hubungan suami istri lebih harmonis dan romantis, hubungan anak dan orang tua rukun, kehidupan anak-anak-Mu boleh menjadi berkat. Damai sejahtera, sukacita dan penyertaan dengan Allah Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan lebih mengasihi Engkau lagi. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.